Halo guys, balik lagi di channel Fendi Kumis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pembahasan contoh studi kasus 5 halaman 37 sampai 39 akuntansi lembaga kelas 12. Yuk, langsung saja ke contoh studi kasusnya guys. Nah, di sini ada 3 transaksi, yaitu tanggal 10 Januari 2018, 14 Februari 2018 serta 21 April 2018. Nah, di sini diminta membuat jurnal dengan pendekatan beban dan pendekatan aset. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan bebannya dulu. Oke, kita lanjut. 10 Januari 2018, bendahara pengeluaran SKPD Pertanian menggunakan uang persediaan untuk membeli alat tulis kantor senilai 350.000. Perlengkapan kebersihan senilai 420.000, isi ulang tabung gas senilai 490.000, dan kebutuhan dapur senilai 140.000. Nah, di jurnal pendekatan beban, di jurnal finansialnya itu berbunyi akun beban bahan habis pakai di debit sebesar 1.400.000 dan kas di bendahara pengeluaran sebesar 1.400.000 di kredit. Nah, 1.400.000 itu dapat dari mana? Nah, 1.400.000 itu dapat dari jumlah semua nilai yang ada di tanggal 10 Januari 2018, yaitu persediaan alat tulis kantor sebesar 350.000, kemudian kebersihan, perlengkapan kebersihan 420.000, dan tabung gas senilai 490.000. Nah, itu dijumlah semua sehingga hasilnya sebesar 1.400.000. Nah, di jurnal pelaksanaan anggarannya itu berbunyi belanja bahan habis pakai dan perubahan saldo di kredit sebesar 1.400.000. Nominalnya sama ya, cuma nama akunnya yang berbeda. Kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 14 Februari 2018, SKPD Pertanian membeli bahan bangunan senilai 21 juta, obat hama senilai 14 juta, dan bibit tanaman senilai 35 juta dengan menggunakan SP2LS. Nah, di pendekatan bebannya di jurnal finansialnya yaitu nama akunnya beban bahan material di debit sebesar 70 juta. Nah, kemudian RKPPKD di kredit sebesar 70 juta. Nah, 70 juta itu sama hasil dari semua jumlah yang ada di tanggal 14 Februari 2018, yaitu 21 juta, 14 juta, dan 35 juta. Nah, itu dijumlah semua sehingga hasilnya sebesar 70 juta. Dan di jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu belanja bahan material, kemudian perubahan saldo di kredit sebesar 70 juta. Nah, nominalnya sama, cuma nama akunnya yang berbeda. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 21 April 2018, pada akhir periode dilakukan perhitungan fisik persediaan dan ditemukan bahwa sisa bahan habis pakai sebesar 350.000 dan bahan material sebesar 10.500.000. Nah, di jurnal finansialnya di pendekatan beban yaitu persediaan bahan habis pakai di debit sebesar 350.000. Nah, persediaan bahan material di debit sebesar 10.500.000 dan di kredit beban bahan habis pakai yaitu 350.000 dan beban bahan material 10.500.000. Nah, di sini tidak dijumlahkan karena nama akun-akunnya itu berbeda. Di jurnal pelaksanaan anggarannya itu tidak ada jurnal ya, jadi tidak perlu membuat jurnal di jurnal pelaksanaan anggarannya. Oke, sudah pembahasan 3 transaksi tersebut di pembuatan jurnal pendekatan beban. Di part kedua saya akan menjelaskan 3 transaksi tersebut tapi menggunakan jurnal pendekatan aset.